Halo semuanya, kenalin aku Kenny. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, karena banyak yang nanya ke aku, kuliah ke China itu harus bisa bahasa Mandarin gak sih? Terus kalau seandainya nggak bisa bahasa Mandarin, apakah masih bisa untuk kuliah ke China? Dan jika nggak punya sertifikat bahasa atau HSK, apakah masih bisa juga untuk kuliah ke China? Nah, karena banyak yang masuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini ke aku, jadi aku memutuskan untuk buat video ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi buat yang ingin tahu lebih lanjut, boleh tonton video ini sampai habis ya. Oke, jadi kalau ditanya, apakah kuliah di Cina itu harus bisa bahasa Mandarin? Menurut pendapatku, iya. Tapi kalau ditanya harus jago, harus lancar, atau harus hebat, itu menurutku enggak. Kenapa aku bilang gitu? Karena orang-orang di Cina itu tergolong sangat sedikit yang bisa berbahasa Inggris. Dari yang aku lihat dan rasakan, kalau kita presentasikan dari 100% masyarakat sini, mungkin hanya sekitar 20%-an yang bisa berbahasa Inggris. Dan yang benar-benar fasih dan lancarnya itu mungkin hanya 10%. Itu pun anak-anak muda karena di sekolah dan kuliah mereka itu ada pelajaran bahasa Inggris. Dan beberapa anak muda di sini itu juga udah memahami betapa pentingnya bahasa Inggris di zaman sekarang ini. Jadi kalau kita benar-benar hanya mengandalkan bahasa Inggris untuk survive di sini, menurutku akan sangat susah. Jadi setidaknya menurutku akan lebih baik jika kalian itu mempunyai atau mempelajari basic bahasa Mandarin untuk membantu kehidupan sehari-hari kalian di sini. Setidaknya seperti untuk membeli barang, membeli makan, dan lain sebagainya. Lalu mungkin muncul pertanyaan, lantas bagaimana jika yang nggak punya basic bahasa Mandarin sama sekali atau yang nggak bisa Mandarin sama sekali ingin kuliah ke China, apakah masih bisa? Jawaban dari aku adalah tenang aja guys, karena di sini aku pun punya teman yang sama-sama kuliah di sini dan dia nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Paling bahasa Mandarin itu bisanya kayak ni hao gitu. Terus ada juga yang basic Mandarinnya itu juga masih sangat-sangat rendah. Semuanya aman di sini karena di sini pun kita semua bakal belajar dari nol dan lama-lama itu akan menjadi terbiasa. Dari yang nggak tahu, kemudian mencari tahu, lalu kemudian dipakai, kemudian lama-lama jadi ingat. Malah menurut sudut pandangku, cara paling efektif belajar bahasa Mandarin adalah langsung terjun ke negara yang berbahasa Mandarin. Kenapa aku bisa bilang begini? Karena itu semua berdasarkan pengalamanku. Kalau dari pengalamanku, aku itu udah dapat pelajaran Mandarin atau udah mengenal Mandarin itu sejak aku TK. Jadi dari TK itu sekolahku tuh emang udah ada pelajaran bahasa Mandarin. Terus aku tuh udah sempet ikut les bahasa Mandarin dari aku SD. Walaupun sebenarnya nggak full dari SD sampai SMA, cuman dari SD sampai SMA itu aku ada beberapa kali les Mandarin. Dan ternyata pas sampai di sini aku lumayan kaget, ternyata kemampuan bahasa Mandarinku itu masih sangat-sangat rendah walaupun udah HSK 4 atau HSK 5. Tapi pas sampai di sini, walaupun baru tinggal sekitar 2-3 bulan, itu udah merasakan banget kemajuannya. Karena kita itu akan pakai bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari dan kita itu akan dipaksa untuk harus bisa bahasa Mandarin. Mulai dari harus bisa ngomong, harus bisa mengerti apa yang orang omongin, harus bisa jawab. Jadi mau nggak mau itu kita harus bisa dan harus mencari tahu kata-kata atau bahasa yang kita nggak tahu, kemudian kita gunakan dan lama-lama itu akan teringat. Kita juga akan mendengar kata-kata atau bahasa-bahasa sehari-hari yang orang lokal gunakan dan lama-lama itu juga akan kita pelajari, kita ingat dan kita gunakan gitu. Jadi menurutku intinya nggak usah khawatir buat yang nggak bisa bahasa Mandarin atau yang merasa bahasa Mandarinnya kurang atau sangat basic. Karena pada ujung-ujungnya kita semua juga akan belajar di sini pelan-pelan. Malah menurutku lebih baik lagi jika dari Indonesia kita itu udah mempelajari basic-basic bahasa Mandarin karena nantinya akan sangat berguna untuk kehidupan di sini. Zaman sekarang buat belajar bahasa Mandarin itu juga mudah banget. Udah nggak perlu atau nggak wajib dan nggak harus keluar uang untuk les. Bisa dari aplikasi, video pembelajaran gratis, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk pertanyaan apakah kuliah di Cina itu wajib punya HSK atau sertifikat bahasa. Terus kalau seandainya nggak punya sertifikat bahasa Mandarin ini, apakah masih bisa untuk kuliah ke China? Kalau ini menurutku tergantung. Tergantung kalian mau kuliah ke China itu bagaimana. Dengan bahasa pengantar apa dan dengan jalur apa. Karena seingatku dulu itu ketika aku sedang research tentang kuliah di China, itu ada beberapa agen studi ke China yang menawarkan bisa kuliah ke China tanpa harus memiliki sertifikat bahasa Mandarin ataupun bahasa Inggris. Tapi seingatku kalian itu harus ikut kayak semacam kelas bahasa atau foundation sebelum kuliah itu selama 1 tahun gitu. Kemudian kalian itu akan diminta untuk mengejar target bahasa Mandarin atau HSK gitu. Jadi itu kayak semacam kelas atau persiapan sebelum kalian itu masuk ke dunia perkuliahan. Dan bagi yang ingin kuliah di China dengan menggunakan penghantar bahasa Inggris, seingatku juga tidak memerlukan sertifikat bahasa Mandarin, tetapi kalian itu akan diminta sertifikat bahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS. Tetapi jika kalian ingin berkuliah di China dengan jalur beasiswa, apalagi beasiswa itu yang merupakan dari pemerintah, rata-rata itu membutuhkan sertifikat bahasa Mandarin ini atau HSK. Namun tingkatannya itu juga bervariasi. Ada yang HSK 3 aja itu udah cukup, ada yang membutuhkan HSK yang tinggi. Dan juga ada beberapa kampus yang memberikan pilihan untuk kalian itu bisa belajar setahun bahasa, kemudian baru melanjutkan perkuliahan gitu. Walaupun nanti ada ketentuannya. Jadi menurutku itu semua tergantung. Jadi kalau pertanyaannya hanya sebatas apakah kuliah di China itu tanpa HSK atau tanpa sertifikat bahasa Mandarin itu bisa atau tidak, menurutku itu bisa. Jadi tergantung jalur dan kalian itu mau kuliah ke China itu dengan jalur yang seperti apa gitu. Oke, jadi kesimpulannya buat kalian yang merasa nggak bisa berbahasa Mandarin atau nggak punya basic bahasa Mandarin, bisakah tetap kuliah ke China? Jawabanku adalah tentu saja bisa. Semua itu nggak ada yang nggak bisa dan semua itu nggak ada yang nggak mungkin. Semua itu tergantung sama diri kita, apakah kita mau belajar, mau berusaha, dan mau pantang menyerah atau tidak. Karena kesempatan itu terbuka lebar di depan mata untuk semua orang tanpa memandang siapapun. Jadi semua itu tergantung sama diri kita lagi mau mengambil kesempatan itu dan memanfaatkan kesempatan itu atau tidak. Jadi buat para pejuang beasiswa di luar sana, buat yang mau kuliah ke luar negeri, kunci dari aku adalah tetap semangat. Kalian itu masih punya kesempatan, jadi gak boleh gampang menyerah. Karena jalan hidup setiap orang itu berbeda-beda. Sekian video dari aku, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman, bisa bermanfaat juga. Next, kalau ada pertanyaan lagi seputar kuliah di China, boleh banget komen di bawah. Dan kalau ada yang mau request suatu video, boleh banget komen di bawah. Nanti bakal aku baca. Thank you for watching guys, see you on my next video, bye bye.